Bayangkan sebuah dunia tanpa kata. Tidak ada nama untuk rasa takut. Tidak ada cara untuk bilang, aku sayang kamu. Kita menganggap bicara itu hal biasa, sama seperti bernafas. Tapi sadarkah Anda, bahasa adalah teknologi paling canggih yang diciptakan manusia. Pertanyaannya, kapan pertama kali manusia mulai berbicara? Para ilmuwan memperkirakan bahasa dalam bentuk rumit seperti sekarang baru muncul 50-150 ribu tahun yang lalu. Tapi, bagaimana mulainya? Pertama, teori Bobo. Idenya, manusia meniru suara alam. Anjing menggonggong guk-guk, sehingga kita menamai hewan itu guk-guk. Kedua, teori Pohpo. Bahasa muncul dari respon spontan, seperti aduh saat sakit atau wah saat kaget. Ketiga, teori Yoheho. Bahasa muncul karena ritme gotong royong. Bayangkan, orang dulu angkat batu besar. Hosh, hosh, yang lama-lama menjadi kata kerja. Tapi, tunggu dulu. Kenapa cuman manusia? Kotak suara atau laring kita posisinya turun ke bawah. Seiring evolusi, ruang ekstra di tenggorokan ini membiarkan lidah kita menari bebas, menciptakan vokal A, I, U, E, O, dan konsonan yang rumit. Ditambah lagi, ada mutasi gen spesial bernama FOXP2 dan otak yang membesar yang bikin kita mampu merangkai kata-kata abstrak. 6.000 tahun yang lalu, di padang rumput Rusia, ada sekelompok orang yang berbicara bahasa, yang sekarang kita sebut Proto-Indo-Eropa. Mereka tidak menulis apapun, tapi para ahli bahasa yakin mereka ada. Kok bisa? Karena jejak genetik kata-kata. Coba lihat ini. Kebetulan, ini bukanlah kebetulan. Itu bukti bahwa bahasa Inggris, Spanyol, Rusia, Hindi, dan Persia berasal dari satu nenek moyang yang sama. Lalu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita masuk keluarga Austronesia. Nenek moyang bahasa kita berasal dari Taiwan sekitar 5.000 tahun lalu, berlayar ke Filipina, lalu ke Nusantara, sampai ke Madagaskar dan Hawaii. Makanya, kata lima di Indonesia mirip dengan di Hawaii. Bahasa lisan punya kelemahan fatal. Dia hilang begitu diucapkan. Kalau kamu lupa pesan raja, kepala bisa dipenggal. Solusinya tulisan. Dan bangsa Mesir mulai mencoret-coret simbol. Fakta uniknya, tulisan pertama bukan dibuat untuk puisi cinta atau kitab suci. Tulisan dibuat oleh akuntan. Isinya adalah daftar jumlah gandum, kambing, dan bir. Dari sinilah, ribuan tahun kemudian, bangsa Fenisia menyederhanakan simbol menjadi bunyi A, B, C. Lalu, kemana arah bahasa selanjutnya? Kita kembali berkomunikasi lewat gambar untuk mengekspresikan emosi. Persis seperti hieroglif Mesir, tapi versi digital. Dan sekarang, ada pemain baru, AI. Sekarang, mesin menerjemahkan 100 bahasa dalam sedetik, bahkan coding dengan bahasa manusia. Apakah ini akan membuat bahasa manusia makin kaya? Tanpa bahasa, kita hanyalah individu yang kesepian. Dengan bahasa, kita bisa mewariskan mimpi kita ke generasi selanjutnya. Jadi, kata-kata apa yang akan Anda ucapkan hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.